warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kenikmatan sehingga kita mampu untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kedua kalinya, sholawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada putra padang pasir, sosok figur sejati Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan beberapa patah kata tentang indahnya bersabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita telah berada di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal ibadah kita. Dengan demikian, semoga Allah selalu menjaga kita ketika kita sedang diberi ujian maupun diberi kenikmatan, sehingga kita mampu menjadi seorang mukmin yang ajaban, yaitu seorang mukmin yang ideal. Ketika kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Apabila kita diberi kenikmatan oleh Allah, maka kita harus bersyukur. Tatkala kita diberi ujian, lalu kita mampu untuk bersabar, maka kebaikan itu akan datang kepada kita. Ternyata saking seringnya ujian datang kepada kita, kebaikan pun juga akan datang kepada kita. Datangnya lewat apa? Yaitu lewat kesabaran. Wabasyiris sobirin, sampaikanlah kabar gembira ini kepada orang-orang yang bersabar. Sesungguhnya telah aku siapkan kebaikan itu untuk orang-orang yang bersabar. Dan yang kedua, ketika kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur. Karena kalau kita mampu bersyukur, maka kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi hari ini kalau kita melihat orang-orang alim seolah-olah hidupnya sama sekali tidak ada ujian. Padahal ujian mereka itu sangat berat sekali. Akan tetapi mereka mampu melalui ujian itu. Salah satunya yaitu dengan cara bersabar. Di dalam surat Al-Baqarah, ujian diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Ba'sa, dharra, zulzilu, yaitu ujian yang ringan, ujian yang sedang, dan ujian yang berat. Contoh misal ketika hari ini kita niatkan dalam diri kita ingin istiqomah untuk datang ke masjid. Akan tetapi saat itu hujan telah turun sehingga kita tidak jadi datang ke masjid. Dan yang kedua, ketika hari ini kita menjadi konsumsi publik, maka sikap bijak seperti apa yang harus kita ambil. Dan yang ketiga, ketika kita seharian penuh kita sedang bekerja, lalu saat itu upah tidak kunjung diberikan, padahal kita sangat membutuhkan hal itu. Karena untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari, sehingga menyebabkan diri kita tidak bisa tidur karena memikirkan upah tersebut. Dan yang terakhir, wa yu'ziruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam potongan ayat tersebut diceritakan bahwa orang Ansor yang terlebih dahulu menempati kota Madinah, lalu datanglah orang Muhajirin saat itu di kota Madinah. Saat itu mereka sangat membutuhkan bahan pokok makanan. Akan tetapi orang Ansor yang mempunyai bahan pokok memilih memberikan kepada orang-orang Muhajirin. Karena apa? Karena sangat cintanya kepada orang yang berhijrah di kota Madinah. Walaupun sebenarnya orang Ansor juga sangat membutuhkan. Oleh sebab itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Salah satu contohnya yang paling ringan yaitu ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, kita bersedekah. Akan tetapi
ibadah yang kita lakukan itu menjadi amal yang besar, karena ketika kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti halnya orang yang berpuasa. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.